Hai EduFriends, balik lagi nih bersama Karina di Edukes. Kali ini di Edukes kita akan membahas seputar UTBK 2021. Pastinya kalian semua penasaran kan apa sih yang akan kita bahas tentang UTBK 2021. Tapi sebelum itu Karina mau kenalin nih, kali ini kita kedatangan sama Pak Ageng yang merupakan Curriculum Researcher dari Widya Edu. Nanti Pak Ageng akan berbagi bersama kita semua tentang hal-hal menyangkut UTBK 2021 dan mengulas sedikit tentang UTBK 2020. Gimana Pak Ageng? Siap? Yes, sip. Oke. Langsung aja kita mulai. Nah Pak Ageng, ngomongin soal UTBK 2021 nih. Sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kita mengulas sedikit nih tentang UTBK 2020. Gimana Pak Ageng? Oke, Kak Karina. Siap. Halo EduFriends, semoga semuanya sehat. Ikuti ya sampai selesai diskusi kita hari ini. Oke, Pak Ageng, ngomongin tentang UTBK 2020. Nah, apa saja sih jurusan yang paling difavoritkan pada UTBK 2020 ini, Pak Ageng? Oke, Kak Karina dan EduFriends semua. Jadi untuk melihat jurusan yang paling banyak diminati, maka kita melihat dari sisi keketatannya. Apa sih keketatan itu? Nah, keketatan itu adalah ukuran tentang jumlah kursi yang tersedia atau jumlah kuota dibandingkan dengan banyaknya peminat. Berarti kalau kursinya sedikit, kuotanya sedikit, tapi peminatnya banyak, maka keketatannya akan sangat kecil persentasenya. Nah, semakin kecil persentasenya, berarti semakin banyak peminatnya, semakin sulit dimasuki. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan Kak Karina, mana sih jurusan yang paling diminati? Maka mari kita cek nih. Mana yang perbandingannya antara kursi yang tersedia dengan yang paling besar jumlah peminatnya. Oke, mari kita cek ya para EduFans semua, mana jurusan yang tingkat ketetatannya tinggi. Untuk dari Saintek, Kak Karina dan EduFriends semua, ada beberapa prodi yang memang sangat-sangat diminati ya. Umpamanya Teknik Informatika Unpad itu 1:77. Waduh. Ya, ini data 2020 Kak Karina. Ya, 1:77. Artinya satu kuota direbutkan oleh 77 peserta. Nah, kemudian ada lagi kedokteran gigi di Undip. Itu juga rame diserbu peserta. Kuotanya 1:58 ya. Kemudian ada lagi kedokteran UGM juga rame, sama ini dengan Undip untuk tahun 2020 satu kursi diperebutkan 58. Nah, para EduFriends kalau ingin mengakses data ini terkait dengan ketetatan ataupun persaingan bisa diakses di ltmpt.ac.id. Nah, itu tadi contoh yang Saintek, Kak Karina. Nah, sekarang bagaimana dengan yang Soshum? Yang Soshum lebih luar biasa lagi dari sisi peminatannya ya. Di ilmu komunikasi UI umpamanya satu kursi, satu kota diperebutkan 125 peserta. Waduh, banyak banget ya Pak ya. Luar biasa ya. Kemudian di ilmu hubungan internasional UI juga tinggi, itu satu kota atau satu kursi diperebutkan 90 peserta ya. Ada lagi ilmu komunikasi Unpad, itu satu kursi diperebutkan 87 peserta. Ini tiga yang tertinggi, Kak Karina dan EduFriends semua. Kalau ingin mendapatkan data yang lebih konkret di tahun 2020, silakan akses di ltmpt.ac.id. Nah, ngomongin jurusan-jurusan yang paling banyak diminati nih Pak. Kira-kira menurut Pak Ageng sendiri, kenapa sih kemudian jurusan-jurusan itu menjadi jurusan yang paling terfavorit dan diminati? Apakah mau lihat ke depannya atau gimana Pak? Ya. Ketika pertanyaan ini disampaikan kepada tim kami, jadi tim Widya Edu, Kak Karina pernah melakukan riset. Nah, riset dilakukan kepada responden yang sudah pernah mengikuti UTBK tahun 2020. Ya, dari pertanyaan yang disampaikan, mengapa kalian meminati jurusan itu? Nah, beberapa jawaban diantaranya yang paling banyak ya Kak Karina. Yang pertama adalah jurusan-jurusan yang aplikatif. Oke. Jurusan aplikatif itu maksudnya apa? Jadi jurusan itu ada kalanya sudah menjadi passionnya. Nah, jadi ketika lulus tinggal diaplikasikan lagi. Benar-benar. Ada juga mungkin keluarganya sudah punya latar belakang bisnis. Oh iya. Maka si anak itu aplikasinya akan ke bisnis itu, sehingga mencari jurusan atau mendaftar pada jurusan yang bersesuaian dengan bisnis orang tuanya mungkin. Jadi bisa berkelanjutan gitu ya Pak? Iya, jadi tinggal mengaplikasikannya setelah lulus itu. Nah, tapi ada juga jurusan-jurusan yang dipilih karena bersesuaian dengan peluang pasar kerja. Oke, seperti Nah, kalau dilihat dari peluang kerjanya, maka yang diminati adalah jurusan TI. Teknik Informatika. Yes, mengingat karena kita kan sedang berkembang pada era digital, revolusi industri 4.0, hampir semuanya membutuhkan SDM muda dari lulusan TI. Ya, tentunya masih ada jurusan yang lain yang nilai prestisnya tinggi tuh.
Seperti tadi kedokteran umum. Benar. Masih banyak peminatnya juga. Nah, tadi kita udah membahas nih Mbak tentang jurusan dan kenapa jurusan itu diminati. Sekarang mungkin EduFriends di rumah sana, di luar sana, pasti juga penasaran apa sih Pak yang menjadi tolak ukur peserta atau calon mahasiswa ini diterima dalam UTBK 2021 nanti. Benar, yes. Nah, EduFriends, jika ingin diterima, maka ada hal yang perlu kita ketahui dan kita atur strateginya. Nah, apa sih hal-hal yang perlu kita ketahui? Yang pertama, itu pilihan PTN-nya, ya. PTN-nya harus dipilih, apakah di sana sudah banyak peminatnya atau belum. Tapi jika kita berprinsip harus di kampus itu, maka kita ukur juga kemampuan diri kita, ya. Yang pertama pilihan PTN-nya, yang kedua pilihan prodinya. Nah, itu juga akan berpengaruh menjadi tolak ukur keberhasilan kita masuk kampus. Kemudian juga daya tampungnya, jangan lupa kuotanya gede apa kecil di sana. Berarti memang harus riset dari awal ya Pak? Yes, kalau daya tampungnya kecil, yang rebutan banyak banget, kita juga harus mengukur diri kita sendiri. Nah, kemudian juga tadi banyaknya peminatnya ya untuk mengukur keketatan tadi itu. Kemudian juga ini yang terpenting Kak Karina, nilai UTBK-nya. Nilai UTBK-nya harus berapa tuh Pak kira-kira? Nilai UTBK-nya nanti kita bahas. Jadi setiap prodi itu memiliki batasannya masing-masing. Nah, tadi yang terakhir setelah nilai UTBK adalah ketetatan tadi, ya. Iya. Perbandingan antara jumlah kuota dengan banyaknya peserta. Itu juga akan sangat berpengaruh pada keberhasilan EduFriends semua nanti ketika akan masuk kampus impian. Jadi memang sangat disarankan untuk teman-teman EduFriends untuk riset ya Pak dari sekarang dari mau sekarang. masuk jurusan Benar, di PTN mana gitu ya Pak. Benar sekali. Udah tahu cara tips-tips soal UTBK. Mari kita bahas tentang siapa aja sih Pak yang berhak mendaftar di UTBK tahun 2021. Baik Kak Karina dan EduFriends semua. Kalau berkaca pada tahun 2020, maka yang berhak mengikuti UTBK adalah 3 angkatan. 3 angkatan itu siapa saja? Pertama, lulusan tahun berjalan. Berarti kalau tahun 2021, maka yang lulusan tahun ini ditambah 2 tahun lulusan sebelumnya. Berarti tahun 2020 ditambah 2019. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin, apakah boleh paket C ikut mendaftar UTBK? Nah, iya, jawabannya boleh. Karena paket C juga diakui oleh pemerintah, ijazahnya pun ijazah setara negeri begitu ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin ikut paket C, jangan khawatir untuk mau ikut UTBK 2021 itu tidak ada masalah ya Pak? Benar, jadi rekan-rekan EduFriends yang mungkin dari pesantren ataupun yang homeschooling bisa mengambil paket C sebagai persyaratan mendaftar UTBK. Nah, Kak Karina, para EduFriends juga perlu tahu bagaimana sih cara mengukur keketatan itu tadi. Gimana tuh Pak? Nah, ini sebagai contoh nih ya, sebagai contoh kita tampilkan nih untuk tahun 2020 misalnya jurusan ilmu tanah. Nah, jurusan ilmu tanah UGM itu daya tampungnya cuma 27 mahasiswa. Wow, sangat sedikit ya Pak ya? Yes, tapi peminatnya 432. Aduh, saya nggak kebayang itu. Gimana tuh? Padahal sebenarnya ini jurusan yang belum begitu favorit ya, tapi sudah banyak sekali peminatnya. Maka untuk mengukur ketetatannya, dibandingkan tuh antara jumlah kursi dengan jumlah pendaftarnya ya, 27 dibanding 640-an tadi ya, maka ketemu angka 6%. Ya. 6% ini angka yang kecil apa angka yang besar? Nah, 6% sebenarnya angka yang bisa dikatakan cukup kecil. Nah, cukup kecil artinya persaingannya tinggi, semakin sulit masuk ke situ. Kalau persentasenya semakin besar, maka di sana ada kelonggaran, maka semakin mudah masuk untuk dimasuki maksudnya ya, para EduFriends semua. Kemudian ada satu lagi tadi yang ditanyakan oleh Kak Karina, bagaimana dengan nilai UTBK-nya, perannya di mana nilai UTBK itu? Nah, setelah keketatan maka berikutnya adalah nilai UTBK itu yang menjadi pertimbangan. Nah, untuk di jurusan ilmu tanah UGM ini yang dikehendaki nilai rata-ratanya yang bisa masuk ke sana pada tahun 2020 adalah rata-ratanya 634,33. Nah, ya jadi kita ulangi, daya tampungnya 27 mahasiswa, kemudian peminatnya pada tahun 2020 untuk ilmu tanah UGM itu 432. Keketatannya itu 6%. Ya, 6% ini sudah lumayan sulit. Nah, kemudian masih ditambah ya. Yang dikehendaki skor UTBK-nya adalah 634,33. Nah, terus bagaimana
ketika nilai UTBK-nya di bawah rata-rata itu, apakah masih berhak untuk memilih jurusan ilmu tanah itu? Nah, itu tidak ada masalah teman-teman sekalian, para edufriends semua, dan kita juga tetap positive thinking ya. Karena pada faktanya nanti Kak Karina nilai UTBK tetap di ranking. Oke, iya. Jadi andai pun nilainya tadi di bawah rata-rata, umpamanya di bawah 634.33, tetapi dari 27 peserta itu nilainya kecil semua. Iya, benar-benar. Kan masih bisa masuk ranking tuh. Jadi jangan putus asa dulu iya, ya, Pak. Benar. Karena pada kenyataannya, pada faktanya tetap di ranking nanti. Bisa jadi yang disyaratkan sebesar ini, tetapi para peserta tidak sanggup mencapai. Jadi mungkin juga ranking kita di ranking 28 setelah di ranking. Tapi di antara ranking 1 sampai 27 ternyata ada diterima di jurusan lain. Muncullah peluang baru. Iya, peluang kita bisa masuk begitu. Nah, jadi pada edufriends semua nanti kalau nilai rata-rata UTBK-nya kurang dari yang disyaratkan, jangan berkecil hati dulu. Nah, tetap positive thinking. Iya, doa terus. Doa gitu, dan usaha dan riset ya Pak tentunya. Oke Pak Ageng, tadi kita udah bahas jurusan, udah bahas apa sih tolak ukurnya, serta siapa sih yang berhak mendaftar. Sekarang nih saya pengen tahu nih Pak, apakah teknis UTBK 2020 itu miripkah dengan UTBK 2021 atau berbeda? Ya, sebelum ke sana Kak Karina dan edufriends semua, kita flashback dulu ya. Bahwa untuk masuk sebuah PTN itu ada beberapa jalur yang bisa diikuti. Iya, benar. Yang pertama adalah SNPTN, ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini menggunakan portofolio. Nah, portofolio itu apa? Gampang saja. Jadi rapotnya edufriends semua, nah, itu distorkan ke sekolah, kemudian sekolah nanti akan memproses kampus. Jadi masuk kampus lewat jalur rapot. Jalur undangan gitu ya Pak? Yes, jalur undangan istilahnya. Nah, kemudian baru SBMPTN. Nah, SBMPTN ini yang menggunakan nilai UTBK. Gitu. Ada satu lagi, jadi umpama edufriend nggak diterima di SNPTN, nggak diterima lagi di SBMPTN, satu lagi jalur mandiri. Yap, benar ya. Nah, kemudian apakah secara teknis sama? Kalau secara teknis, kalau dilihat dari tahun ke tahun, insya Allah sama, begitu. Gitu. Namun demikian, melihat situasi pandemi ini, kita harus tetap berpatokan pada apa yang disampaikan oleh lembaga resmi, yaitu ltmpt.ac.id itu tadi. Berarti secara keseluruhan sebenarnya SBMPTN sama UTBK ini bukanlah dua hal yang berbeda, Pak? Nah, UTBK dan SBMPTN sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi untuk hal yang sama, bersesuaian. Nah, UTBK itu nama tesnya, SBMPTN nama seleksinya. Oke, paham. Ya. Jadi tesnya namanya UTBK, kemudian seleksinya itu SBMPTN namanya. Ya. Nah, Kak Karina, selain dua jalur tadi, SNMPTN dan SBMPTN, ada lagi jalur mandiri. Nah, jadi kalau edufriends semua tidak lolos di dua yang tadi, masih bisa manfaatkan jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri itu para edufriends juga bisa menggunakan nilai UTBK. Oh, masih bisa pakai nilai UTBK, iya, Pak? Karena beberapa kampus masih memberlakukan itu. Jadi nilai UTBK itu fungsinya nanti ada dua, buat SBMPTN atau untuk seleksi jalur mandiri. Ya, jadi UTBK memang sangat penting sekali, Kak Karina. Nah, tapi ini hanya berlaku di beberapa kampus aja, Pak? Iya, tidak semuanya. Nanti daftar kampus yang menggunakan nilai UTBK untuk masuk itu tercantum juga tertera di ltmpt.ac.id. Oke, Kak Karina, sekarang edufriends juga perlu tahu nih, daya tampung atau kuota tiap jalur itu berapa gitu ya. Disampaikan oleh LTMPT itu bahwa SNPTN itu minimal itu 20% dari seluruh kuota. Oke. Nah, lewat jalur SNPTN itu minimal 20%. Kemudian untuk SBMPTN itu paling sedikit atau minimal 40%. Oke. Nah, sementara untuk jalur mandiri maksimal 30%. Jadi jalur pertama minimal 20%, jalur yang kedua minimal 40%, jalur yang ketiga, jalur yang mandiri maksimal 30%. Nah, jadi untuk rekrut yang jalur mandiri nggak boleh banyak-banyak, dibatasin maksimal. Ya, benar. Nah, tadi kalau Kak Karina bertanya apakah ada kemiripan antara tahun ke tahun ya proses UTBK itu, maka jawabannya selalu ada kemiripan. Kenapa? Karena dikelola oleh lembaga yang sama. Oke.
Nah, kemudian oh ya, satu lagi, EduFriend semua. Karena ada kemiripan, maka para EduFriend itu bisa belajar dari kesuksesan kakak kelasnya. Benar-benar. Iya. Jadi bisa curi-curi, bukan curi-curi sih, belajar dari soal-soal tahun sebelumnya mungkin. Yes, termasuk strateginya, termasuk bagaimana memilih jurusannya, prodinya dan sebagainya begitu. Oke. Lalu Pak, apa saja sih yang menjadi ketentuan dalam pendaftaran UTBK tahun 2021 ini? Yes, oke. Jadi untuk ketentuan umumnya, Kak Karina dan EduFriend semua, beberapa yang diatur nanti, pertama adalah persyaratan. Nah, yang kedua adalah jenis dan tahap pendaftarnya. Nah, yang ketiga jenis tesnya. Kemudian yang keempat itu jumlah pilihan PTN dan prodinya. Kemudian yang kelima, biaya UTBK juga ada biayanya, tapi nggak seberapa. Nah, sekitar 200.000 untuk tahun yang kemarin. Kemudian kapan diumumkan hasilnya itu juga diatur ya dalam aturan umum. Nah, semua aturan tadi yang Kak Karina tanyakan itu akan bisa diakses nanti untuk 2021 pada waktunya kalau sudah dirilis. Benar. Jadi buat teman-teman EduFriend semuanya sering-sering cek LTMPT ya Pak. Iya. Untuk informasi resminya. Nah Pak, tadi Pak Ageng bilang minimal PTN-nya. Nah, saya penasaran Pak, berapa sih memang minimal PTN yang bisa dipilih dalam UTBK 2021? Yes. Ukurannya bisa PTN, bisa prodinya. Yang jelas maksimal itu dua prodi. Nah, 2 prodi ini bisa mengambil di PTN yang sama ataupun PTN yang berbeda. Contoh nih, mengambil di PTN yang sama. Umpamanya Kak Karina ngambil teknik mesin UGM. Pilihan pertama. Pilihan kedua, teknik informatika UGM. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, yang kedua, strategi yang kedua, mengambil jurusan yang sama tapi di kampus yang berbeda. Umpama teknik sipil UGM pertama, yang kedua teknik sipil tapi Undip. Nah, begitu Kak Karina. Oke, EduFriends, pasti kalian semua sudah menunggu-nunggu pertanyaan ini nih. Jenis soal apa saja sih yang akan keluar di UTBK 2021? Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 3 jenis soal, yaitu TPA, TPS, dan TKA. Mari kita langsung tanyakan Pak Ageng, seberapa besar sih bobot soal yang akan keluar pada UTBK 2021? Oke, Kak Karina, sebelum ke masalah bobot soal, maka kita perlu tahu jenis-jenis soal ya, mohon maaf. Jenis soalnya apa saja. Nah, jadi kalau tadi Kak Karina menyebut TPA itu terjadi di 2019. Nah, untuk tahun 2020 itu sudah berganti menjadi nama TPS. Nah, tahun 2020 itu sebenarnya sudah direncanakan para peserta seleksi UTBK itu akan menjalani 2 tes, yaitu TKA dan TPS. Nah, TKA itu ada 2, TKA Saintek dan TKA Sosum. Nah, kalau yang mengambil jurusan rumpun Saintek, otomatis dia akan menjalani tes TKA Saintek. Kalau yang mengambil rumpun Sosum, maka dia akan menjalani tes TKA Sosum plus TPS. Nah, Kak Karina dan para EduFriend, untuk tahun 2020 kemarin, saya yakin EduFriend sudah pada tahu. Jadi yang sedianya mau dilaksanakan TKA plus TPS, untuk TKA-nya ditiadakan alias dihapuskan dengan alasan pandemi atau alasan protokol kesehatan begitu. Nah, kemudian ini nih yang ditunggu-tunggu para EduFriend nih, bagaimana dengan 2021? Nah, maka berkaca dengan ini pada tahun 2020 ya, berkaca dari alasannya, kalau ini asumsi nih ya, asumsi ya, karena kita akan tahu pasti kalau sudah dirilis oleh situs resmi dari LTMPT. Yes. Nah, asumsi nih, kalau berkaca pada tahun 2020 dengan alasan pandemi, TKA-nya ditiadakan, maka kalau 2021 masih ada pandemi, ada kemungkinan TKA-nya juga ditiadakan. Begitu. Berarti hampir mirip dengan yang 2020. Ingat, ini asumsi ya. Asumsi. Karena alasannya begitu dulu ya. Di tahun 2020 alasannya karena pandemi. Tetapi kalau pandemi sudah bisa dikendalikan, maka besar kemungkinan TKA plus TPS diberlakukan lagi. Oke, akan dimunculkan lagi pada UTBK. Kalau kita berkaca pada tahun 2020 kemarin Kak Karina, berkaca dari alasannya ya. Maka kalau tahun 2021 masih ada pandemi, maka ada kemungkinan TKA-nya ditiadakan atau dihapuskan. Karena alasannya kan sama nih, masih ada pandemi. Nah, maka TKA pada tahun 2021 ditiadakan. Tapi ingat, ini asumsi. Ya. Bagaimana kalau pandemi sudah berhasil dikendalikan? Mungkin pandemi ini masih ada, tapi sudah bisa dikendalikan. Nih. Nah, ada kemungkinan TKA-nya juga kembali dilaksanakan. Artinya TKA plus TPS
untuk tes UTBK semuanya dilaksanakan. Satu lagi juga, ini asumsi juga nih Kak Karina, tidak menutup kemungkinan panitia itu juga menyiapkan soal TKA meskipun pandemi masih ada. Ya. Kenapa seperti itu Pak Ageng? Karena soal TKA-nya nanti disesuaikan dengan protokol kesehatan, begitu loh. Jadi soal tes TKA-nya tetap dilaksanakan, tetapi sudah disesuaikan mengikuti protokol kesehatan. Sehingga tetap ada kemungkinan juga meskipun pandemi masih ada, TKA dan TPS tetap dilaksanakan semuanya, begitu. Dengan catatan soal TKA tadi sudah mengalami penyesuaian, sehingga bisa dilaksanakan meskipun pandemi masih ada. Nah, tapi teman-teman perlu ingat bahwa tadi hanya sekedar asumsi dari kita berdua ya Pak Ageng ya. Ya benar, Kak Karina. Untuk informasi selanjutnya, informasi resminya tetap bisa ditunggu di ltmpt.ac.id. Ya kan Pak Ageng? Benar, artinya para edufriends semua kita belum bisa memberikan jawaban yang pasti terkait soal tesnya, apakah TPS saja atau ditambah TKA. Karena bisa jadi meskipun pandemi masih ada, tetapi panitia juga bisa saja menyiapkan soal TKA yang sudah disesuaikan metode tesnya sesuai dengan kondisi pandemi, begitu. Sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Protokol kesehatan maupun teknis-teknis tesnya, metode-metode tesnya, begitu. Benar. Jadi tetap ada kemungkinan. Maka yang paling tepat untuk saat ini pada edufriends semua, dipersiapkan semuanya. Ya, karena tidak ada salahnya kita mempersiapkan yang terbaik, mempersiapkan semuanya. Dan satu hal, persiapan kita yang matang itu tidak pernah akan sia-sia. Karena itulah yang terbaik, yang bisa kita laksanakan sekarang, betul. Mulailah riset dari sekarang, dipersiapkan semuanya ya Pak Ageng ya. Benar sekali Kak Karin. Oke, lalu gini Pak Ageng, apa sih kesulitan dari tiap soal ini? Misalnya kalau TPA itu sulitnya apa sih? Atau mungkin TKA itu sulitnya seperti apa sih? Benar Kak Karina, jadi ini masih mengacu pada riset kita ya, riset kita kemarin. Jadi kita sudah riset kepada para peserta tes tahun 2020, respondennya adalah yang sekarang sudah menjadi mahasiswa baru. Kita berikan pertanyaan nih, soal apa sih yang paling sulit menurut mereka? Nah, karena tahun 2020 kemarin hanya TPS, materinya ada 4 dalam TPS itu Kak Karina. Yang pertama itu kemampuan memahami bacaan dan menulis. Yang kedua itu kemampuan dalam penalaran. Kemudian yang ketiga kemampuan kuantitatif. Yang keempat itu pengetahuan umum dan pemahaman umum. Nah, sebagian besar dari jawaban para responden itu untuk materi kemampuan memahami bacaan dan menulis mereka kesulitan dalam hal ejaan. Kemudian PUBI, apa itu PUBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi seperti kalimat baku, non baku. Ini adik-adik kita masih banyak kesulitan di sana. Iya, benar. Kemudian juga dalam hal tanda bacaan dan kata-kata serapan, itu juga masih pada kesulitan. Kemudian untuk kemampuan dan penalaran itu ada di memahami bahasa Inggris, masih banyak yang kesulitan. Kemudian analisis wacana juga masih perlu berlatih banyak adik-adik kita. Kemudian silogisme, logika, dan juga soal-soal numerik, soal yang berhitung. Ya, itu masih banyak kesulitan. Kemudian untuk kemampuan kuantitatif, sebagian besar jawaban mereka yang paling sulit ada pada soal barisan dan deret. Iya. Kemudian untuk yang pengetahuan dan pemahaman umum itu relatif bisa dijawab oleh mereka, karena itu hal yang bersifat umum. Artinya yang senang membaca, menonton berita itu relatif bisa melewati soal-soal itu. Pasti ini pertanyaan yang paling ditunggu tentang berapa persentase dari bobot soal yang akan keluar nantinya pada UTBK tahun 2021 Pak Ageng. Kalau yang berlaku pada tahun sebelumnya, jadi skema pembuatan soal Kak Garinda dan edufriends semua, jika menjawab benar, maka akan mendapatkan poin 4. Tapi kalau menjawab soal salah, -1. Kalau kalau tidak menjawab 0, skornya 0. Tapi itu tidak berlaku lagi karena pada tahun 2021 skema pembobotan soal itu sudah beralih kepada yang namanya sistem penilaian respon butir. Apa itu, Pak? Atau yang kita sebut dengan IRT ya. IRT itu item respon teori. Nah, jadi skemanya jadinya begini Kak Karin dan edufriends semua ya. Jadi nanti ada soal nih ya, soal dikasih soal semuanya, kemudian semuanya menjawab. Nah, bobot soal akan ditentukan dari jawaban benar semua peserta. Ya, umpama seperti ini nih, soal nomor 1. Soal nomor 1 yang menjawab benar
itu jumlahnya sangat banyak, ya. Oke. Oke, saya ulangi, umpamanya soal nomor 1 yang menjawab dengan jawaban benar soal nomor 1 itu jumlahnya banyak. Sekarang saya tanya ke Kak Karina, soal ini mudah atau sulit? Karena banyak yang jawab benar. Mudah dong Pak, pasti. Nah, karena ini mudah, maka bobotnya kecil, Kak Karina. Sekarang soal nomor 2 nih, Kak Karina. Soal nomor 2, peserta yang menjawab jumlahnya sedikit. Yang bisa menjawab dengan benar jumlahnya sedikit. Maka soal ini termasuk mudah atau sulit, Kak Karina? Sulit dong pastinya, Pak. Karena sulit, maka bobotnya besar. Jadi peserta yang bisa menjawab soal nomor 2 dapat skor tinggi. Paham. Nah, EduFriends semua uniknya di sini. Jadi semua skor-skor itu tadi baru kita ketahui setelah semua jawaban selesai dikoreksi. Berarti kita tidak bisa menebak, nggak bisa. Iya. Jadi kompetensi itu benar-benar fair, tergantung dari kemampuan para kompetitor kita. Begitu, iya. Berarti uniknya di sini. Berarti satu-satunya yang harus dipersiapkan adalah diri kita sendiri, ya Pak? Yes, benar. Dan kita tidak tahu mana nih soal yang kategori mudah, kategori sulit, karena ditentukan oleh banyak sedikitnya peserta yang mampu menjawab soal itu. Bisa saja kita berpikir kalau itu soalnya mudah, ternyata pada proses penilaiannya soal itu masuk kategori sulit. Iya, karena peserta lain tidak bisa menjawab. Benar. Begitu, Kak Karin. Lalu Pak, tentang tadi udah ngomongin soal pembobotan soal, ngomongin tentang jenis soal. Kita masuk nih ke teknis pemilihan jurusan. Oke. Baik, Kak Karin. Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering muncul, paling sering bikin anak SMA dilema, Pak. Apakah anak IPS boleh masuk atau mengikuti jurusan Saintek pada UTBK tahun 2021? Iya, jawabannya boleh, ya. Kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, jawabannya boleh. Nah, kalau pada tahun 2019, jelas sekali, ya, kita bisa mengambil contoh pada tahun 2019. Jadi, anak IPA yang mengambil IPS, berarti dia harus mengerjakan soal TKA Soshum. Iya. Begitu juga anak IPS yang mau mengambil Saintek, harus mengerjakan soal TKA Saintek. Jadi tidak ada batasan gitu ya, Pak? Iya, tapi apakah semua prodi membolehkan itu? Tidak semua, Kak Karina. Ya. Prodi-prodi yang bisa istilahnya lintas jurusan, prodi-prodi yang membuka lintas jurusan itu nanti tertera di situs resminya tadi itu. Oh, di LTMPT. Iya, prodi mana yang bisa dimasuki secara linjur istilahnya, lintas jurusan. Iya. Kan tidak mungkin nih, mohon maaf ya, EduFriends kan masa sih kedokteran yang begitu membutuhkan ilmu-ilmu IPA kemudian dimasuki anak IPS kan? Iya, benar. Nah, jadi tidak semua prodi bisa dimasuki. Nah, listnya prodi mana yang bisa dimasuki secara lintas jurusan itu nanti disajikan tertera di situs resminya. Karena memang ada beberapa jurusan yang harus mempunyai dasar-dasar ilmu dari SMA, ya Pak? Benar sekali. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak menentukan, bagaimana tips dan triknya menentukan prioritas dalam pengambilan jurusan saat UTBK nantinya? Benar Kak Karina, EduFriends perlu tahu ini semua ya. Yang pertama, karena EduFriends semua pengen sukses, pengen lulus UTBK, lulus SBMPTN, maka diterima ya Pak di universitas. Pahami semua ketentuannya. Tadi kalau Kak Karin bertanya tentang urutan atau prioritas, pemilihan nomor urut prodi itu menentukan prioritas. Maka yang terpenting adalah pilih prodi mana yang paling diminati, itu tempatkan di urutan nomor 1. Kemudian pilihan yang menjadi prioritas nomor 2 itu juga masih harus sesuai dengan cita-cita kita nih. Jangan sampai pilihan yang prioritas kedua asal-asalan, itu tidak bisa. Harus masih sesuai dengan passion kita, dengan cita-cita kita. Tetapi yang prioritas kedua, ambillah yang ketetatannya lebih longgar daripada pilihan yang pertama. Iya, artinya kalau peluang yang prodi pertama gagal, bisa dilempar. Karena prioritas yang kedua itu longgar, kemungkinan diterimanya lebih besar, begitu Kak Karin. Jadi salah satu tipsnya itu. Pahami tips dan triknya ini ya Pak ya dalam pemilihan jurusan nantinya. Karena pemilihan prodi
urutannya menentukan prioritas. Ya. Oke, ini yang selanjutnya merupakan informasi penting nih bagi EduFriends sekalian. Di mana sih Pak kita bisa menemukan informasi-informasi resmi terkait UTBK 2021 ini untuk mempersiapkan ke depannya? Oke, Kak Karin dan EduFriends semua, benar sekali. Maka sejak jauh-jauh hari EduFriends harus sudah riset, sudah memahami semua ketentuan, termasuk sudah mengukur prioritas-prioritas jurusannya. Benar. Nah, terus kapan itu akan dibuka, apa persyaratannya, maka kunjungi alamat resminya, yaitu ltmpt.ac.id. Nah, semuanya merujuk ke sana. Nah, andai kata ada dari sumber lain, itu bisa kita jadikan acuan, tetapi itu bukan yang utama. Begitu Kak Karin. Yang utama dan resminya tetap di LTMPT. Benar. Jadi buat teman-teman semuanya harus sering-sering nih cek situsnya LTMPT ya Pak. Benar sekali. Oke, pada sesi kali ini saya tidak akan bertanya kepada Pak Ageng, tapi saya akan meminta Pak Ageng untuk memberikan tips dan trik maupun nasihat-nasihat buat EduFriends semuanya untuk mempersiapkan UTBK 2021 mendatang. Silakan Pak Ageng. Oke Kak Karin, maka kita akan berbicara tentang strategi sukses UTBK SBMPTN 2021. Oke. Kembali lagi, ini hasil riset kita Kak Karin ya, hasil riset yang dilaksanakan oleh tim Media Edu. Yang pertama, kami meriset tentang media belajar untuk persiapan UTBK ya. Jawaban dari para responden Kak Karin itu 86% menjawab sukses itu karena mengikuti tryout dan latihan soal. 86% yang menjawab itu. Kemudian ada yang 50% menjawab itu suksesnya karena sering mengikuti tanya jawab chat lewat WA. Kemudian mengikuti live tutoring, itu juga ada sebesar 32%. Kemudian sisanya belajar dari buku atau modul ya yang disiapkan oleh sekolah, utamanya rumus-rumus singkat. Kemudian salah satu yang berpengaruh untuk kesuksesan kakak kelas kita yang sudah jadi maba itu adalah lama belajarnya, lama mempersiapkannya Kak Karin. Jadi ini sebenarnya sudah waktu yang ideal untuk adik-adik kita persiapan ya. Karena di antara para responden yang kami tanya, sebagian besar menjawab, 34% menjawab itu 6 bulan untuk mempersiapkan UTBK-nya. Itu luar biasa, 6 bulan, 1 semester. Berarti dari mulai sekarang nih kalau mau persiapan ya. Sisanya sedikit sekali yang menjawab cuma 1 bulan sebelum UTBK itu cuma 11%. Jadi rata-rata mempersiapkannya itu sejak 6 bulan ya. Semester 2 kelas 12 itu adalah full persiapan untuk sukses UTBK. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas di awal materi yang sulit apa saja. Nah, materi yang sulit itu silakan untuk dipelajari lebih serius ya. Ingat, salah satu kunci sukses adalah bisa menyelesaikan kekurangan atau kelemahan yang kita miliki. Pahami materi mana yang kita lemah, materi mana yang kita masih kesulitan, itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Kalau boleh saya rangkum nih Pak. Oke. Yang bisa kita lakukan atau yang bisa teman-teman lakukan adalah mempersiapkan belajar dari jauh-jauh hari sebelumnya, dan melakukan riset soal-soal apa saja sih yang kemungkinan nanti akan sulit dijawab, sehingga persiapannya pun menjadi lebih matang. Benar. Oke. Dan tadi menarik sekali nih Pak dari hasil riset dari teman-teman bahwa pembelajaran live tutoring, kemudian tryout, kemudian pembahasan soal itu menjadi hal yang membantu dalam mempersiapkan UTBK. Benar Kak Karin, benar sekali. Dan menariknya ini semua ada pada aplikasi Widya Edu. Benar Kak Karin. Boleh saya lanjutkan dulu Kak Karin? Boleh ya. Jadi selain tadi yang sudah direview oleh Kak Karin, ada lagi sumber belajar ya tadi. Sumber belajarnya ada yang belajar dari buku, kemudian belajar dari YouTube. Widya Edu juga punya YouTube ya? Iya benar. Kemudian sumber belajar dari EduTech. Ya, EduTech, Widya Edu termasuk salah satunya Widya Edu ya. Jadi silakan para EduFriend bisa mulai mengakses ya aplikasi maupun dari media YouTube yang kami punya begitu. Karena itu menjadi sumber belajar yang menarik dan bisa mengantarkan sukses kakak kelas yang sekarang sudah menjadi mahasiswa baru. Dan jangan khawatir, materi-materi dan maupun informasi-informasinya juga berangkat dari riset yang mendalam ya Pak. Benar sekali, risetnya real sekali karena kami menginterview para
mahasiswa baru yang kemarin sempat mengikuti program kita juga, Kak Karin. Nah, oke. Lanjutkan lagi nih, Kak Karin nih, masih ada nih strategi-strateginya. Strategi yang lain untuk sukses UTBK juga perlu kalian terapkan. Salah satunya adalah mengatur waktu belajar, ya. Aturlah waktu belajar sesering mungkin, ya, meskipun durasinya tidak terlalu panjang, tapi sering. Karena yang sering itulah mengulang-ulang, sehingga akan terbentuk pengetahuan yang baik di sini, Kak Karin. Itu lebih baik daripada yang satu waktu belajar durasinya panjang. Kalau kata anak zaman sekarang itu kebut semalam, Pak. Yes. SKS, sistem kebut semalam, itu tidak baik ya, Pak, ternyata. Iya, yang paling tepat adalah sering. Sering, meskipun durasinya tidak begitu panjang. Kemudian ada lagi Kak Karin. Kami tambahkan dulu ya, Kak Karin ya. Kupas tuntas soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Benar itu banget. Juga penting. Kemudian tidak lupa bertanya kepada kakak kelas yang sudah sukses. Sharing gitu ya, benar Pak, sekali, cerita. benar. Oke, kemudian ikuti bimbel juga ya. Karena di bimbel itu akan tersedia banyak informasi dan panduan juga tips-tips sukses UTBK. Benar. Pastinya tips-tips tadi itu juga ada termasuk dalam bimbel-bimbel gitu ya, Pak. Benar sekali. Kami sudah menyiapkan banyak program ya untuk mengantarkan kalian sukses ke kampus impian. Wow, jadi teman-teman jangan lupa selain menerapkan tips-tips tadi, jangan lupa juga untuk belajar di Widya Edu. Yes, Oke? benar sekali. Segitu aja kita mengulas seputar UTBK 2021. Untuk Edukes selanjutnya kita akan membahas informasi-informasi menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen di video ini. Pengen bahas apa sih di Edukes berikutnya? Dan sampai jumpa.